Bapak Chu, kontrak Anda dengan Grup Li akan berakhir dalam 3 hari. Bisakah Bapak mempertimbangkan untuk bergabung dengan Grup Tianheng saya? Keluarga Lu di Beijing bersedia menjadikan anak perempuannya sebagai selir untuk Anda, dan mas kawin 1 miliar yuan. Saya hanya meminta Anda membantu Chip Shanglong milik Lu. Saya dengan tulus mengundang Anda untuk bergabung dengan Pertahanan Nasional. Asalkan Anda setuju, Anda bisa menikmati perlakuan dari Pertahanan Nasional. Bapak Chu, tolong jawab. Bapak Chu. Saya menghargai kebaikan Anda semua, tapi untuk saat ini, kontrak dengan Grup Li belum berakhir. Ada hal yang lebih penting yang harus saya lakukan dulu. Bapak Chu. Panas sekali. Panas sekali. Tuan Fang, kali ini Anda harus berterima kasih pada saya. Kalau saya tidak menaruh obat di anggur Qingwan, mana mungkin Anda bisa berhasil secepat ini? Qingwan pasti tidak akan menyangka bahwa sahabat Yong Paling dia perkaya, sendiri yang menaruhnya di ranjang saya. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu Anda. Nikmatilah. Tidak. Sepertinya Qingwan sedang dalam masalah. Cepat. Chuxiu, Aku mau. Xingwan. Tenang, kamu sudah diracuni, yang memicu sindrom jiwa terbakar MU. Selama 3 tahun, aku menahan umurku. Untuk membantu Qingwan hidup lebih lama, aku kehilangan 20 tahun umur. Sekali lagi, aku menggunakan media untuk memicu dan mendapatkan kesempatan. Qingwan akan sembuh total, tapi ini akan meninggalkan penyakit permanen dan tak tersembuhkan padaku. Xingwan. Chu Xiao Bajingan. Kau semakin berani saja. Berani-beraninya kau memanfaatkan aku yang sedang tidak sadar. Melakukan hal-hal kotor padaku, kau mencari mati. Aku tidak. Kau berani membantah? Aku ingat jelas sedang minum di bar bersama Fang Wei dan Sue Men. Kalau bukan karena niat jahatmu, bagaimana mungkin aku ada di ranjang hotel? Tuan Fang, Qingwan, apa yang terjadi denganmu? Suemen, kamu datang tepat waktu. Chu Xiu memanfaatkan keadaan, melakukan hal buruk pada Qingwan. Kalau aku tidak ada di sini, kehormatan Qingwan sudah hilang. Kau berbohong. Fang Wei melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Mengapa kau masih membantah? Apa, Qingwan? Bukankah kalian punya ikatan pertunangan? Dia tega melakukan hal memalukan seperti ini padamu. Sudahlah. Ayahku bersikeras menjodohkanku dengannya. Bahkan membuat ikatan pertunangan 3 tahun untukku. Tapi Chu Xiu. Kau bahkan tidak pernah berkaca. Dari segi later belakang, penjatawan, dan budi pekerti. Bagaimana mungkin kau pantas untukku? Tanpa Grup Li, kau bukan apa-apa. Kau adalah putra Guru Langit, Chu Xiu? Bawa aku kembali ke kediaman Guru Langit. Kudenga kediaman Guru Langit menekangkan Kama. Aku bisa mengantarmu kembali ke gunung.
Aku ingin kau menjadi tunangan putriku. Untuk menghidupkan napas putriku. Dan membantu keluargaku bangkit dengan cepat. Untuk memenuhi karma. 3 tahun kemudian, putriku pulih. Dan aku akan membebaskanmu. Aku berjanji padamu. Langit dan bumi sebagai saksi. Dan Jaya Kekat Pinggang sebagai sampah. Jika aku ingkar janji, karma akan mengambil nyawaku. Li Qianwan, 3 tahun lalu. Aku membawa keluarga Li ke puncak yang tidak pantas. Bahkan mengorbankan 20 tahun umurku untuk memperpanjang hidupmu. Tapi kau lebih perkaya teman-teman ini daripada aku. 3 hari lagi, kontraknya berakhir. Kita tidak akan ada hubungan lagi. Tanpa grup Li, kamu bukan apa-apa. Qingwan, kamu bercanda? Chu Xiu itu tokoh berpengaruh di dunia bisnis. Banyak orang yang mengejarnya. Dia mau dengar kata-katamu? Iya, Chu Xiu itu sangat memberontak. Dia tidak seperti anjing yang akan patuh padamu. Kenapa kalian tidak percaya padaku? Oke, hari ini akan kuperlihatkan padamu bagaimana aku melatih anjing. Chu Xiu, berlutut. Apa katamu? Aku bilang berlututlah. Wah, dia benar-benar berlutut. Seorang taipan bisnis yang terhormat. Ternyata pengecut. Chu Xiu, mengingat kamu mencemarkanku hari ini, tidak menghormati majikanmu, aku memutuskan untuk memberimu pelajaran. Sobol Aibel. Kamu tidak mau? Sobol Aibel. Li Qianwan. Penyakitmu memerlukan giok spiritual sebagai perantara. Juga memerlukan kesempatan untuk membimbing. Mengobatimu hari ini sangat melelahkanku. Jika aku menderita lebih banyak rasa sakit fisik, aku khawatir akan sulit mengendalikan energi spiritual di masa depan. Penyakitmu akan menjadi penyakit terminal. Aku akan ucapkan satu kalimat. Kamu ulangi. Kalau kamu nggak belajar, atau ngomongnya lambat, aku akan pukul kamu lebih keras. Biar kamu lebih ingat. Aku adalah anjingnya Li Qingwan. Aku menginginkan kecantikan majikanku. Kodok ingin makan daging angsa. Aku adalah penjahat di grup Li. Chu Xiu, kamu nggak ngomong satu kata pun. Kamu jelas-jelas nggak menganggap aku majikanmu. Gimana? Aku akan pukul kamu sampai mati. Qingguang, mau kemana kita selanjutnya? Tentu saja, kita lanjut minum. Kalau Chu Xiu gimana? Kayaknya dia terluka parah. Haruskah kita bawa dia ke rumah sakit? Cuma anjing aja kok. Ngapain kita kasihan sama dia? Kalau kesulitan segini aja nggak tahan, jangan ikut grup Liku lagi nanti. Keluarga Lilah yang bikin dia. Yang bikin dia begitu terkenal di luar. Kalau dia ninggalin aku, dia nggak punya apa-apa. Qingguang benar. Selama dia bisa tetap di samping Qingwan, Chuxiu akan rela mengorbankan nyawanya. tanpa ragu-ragu, Tapi Bu Akamu. dia akan jadi beban. Aku dengar, Master Langit baru di Gunung Yukuan akan segera dilantik. Papaku punya hubungan dengan Gunung Yukuan. Aku akan minta Master Langit yang baru itu untuk membantumu, mengobatimu. Dengan begini, kita bisa singkirkan Chu Xiu tanpa ragu-ragu dari keluarga Li. Tuan Fang memang hebat. Kamu punya hubungan dengan Gunung Yukuan. Feng Wei. Kalau gitu, penyakitku aku serahkan padamu ya. Aku udah lama nggak sabar sama bajingan ini.
Cepat. Non, 3 tahun yang lalu, Diala dan Tuanyal mempertaruhkan nyawa Untuk menyelamatkan keluarga MU. Kalau bukan karena mereka waktu itu, keluarga MU sudah hancur. Mana mungkin ada kejayaan seperti sekarang? Chu Xiu, Li Qingwan tidak menghargaimu. Aku yang akan menghargaimu. 3 hari lagi, itu adalah hari terakhir pertunangan Chu Xiu dengan Li Qingwan. Siapkan hadiah. Aku akan melamar Chu Xiu. Ayah. Besok, pertunanganmu dengan Chu Xiu selama 3 tahun akan berakhir. Aku sudah beritahu grup untuk mempersiapkan pernikahanmu. Pernikahan itu, ya? Apa ayah benar-benar akan menikahkan aku dengan Chu Xiu? Aku tidak setuju. Aku tidak mau menikah dengan brengsek itu, Chu Xiu. Apa katamu? Anak durhaka. Kamu tahu siapa dia? Ayah, kau benar-benar memukulku demi orang luar. Kalau kau bilang ini memanjat tinggi, justru kau yang memanjat tinggi. Jangan lupa, kau bisa hidup sampai sekarang. Dan grup Li bisa sejahtera seperti ini. Semua berkat Chu Xiu. Bukankah karena giok pusaka yang harus tetap di keluarga Li? Ingat, tanpa Chu Xiu, tidak akan ada grup Li hari ini. Bahkan surat nikah pun tak bisa menyembuhkannya. Chu Xiu, masa langgananmu sudah habis. Kau akan menikah dengannya. Dan kebebasan. Ini perjanjiannya. Biar Chu Xiu yang tanda tangani di pernikahan besok. Tunjuk Chu Xiu sebagai ketua grup Li. Gaji tahunan 50% dari laba bersih perusahaan. Ayah, ada puluhan ribu orang di perusahaan. Kenapa cuma dia sendiri yang bisa ambil separuh labanya? Karena nilai yang dia ciptakan di atas segalanya. Hanya untuk membuatmu tetap hidup. Dia pantas dapat gaji ini. Ayah. Ini satu-satunya kesempatanmu untuk mempertahankan Chu Xiu di sisimu. Dan ini fondasi bagi grup Li untuk bangkit dan bertahan selamanya. Bukankah dia cuma anjing murahan? Tanpa Chu Xiu, apakah grup Li bisa bangkrut? Enggak cuma mau aku menikah dengannya, tapi juga mau aku merendahkan diri. Untuk memohon dia tanda tangani perjanjian nikah. Aku nggak mau. Selamat. Selamat kepada Tuan Chu dan Nona Li atas pernikahannya. Sungguh tidak mudah. Tuan Chu, kau mengendalikan urat nadi grup Li. Kedepannya, bisnis kami. Mohon bimbingannya. Grup Li bisa seperti hari ini. Tuan Chu berjasa besar. Perusahaan kami, Molly Enterprise, bersedia melayani Tuan Chu sepenuh hati. Sama-sama, para hadirin. Apa kalian salah orang? Kalau mau kerja sama dengan Chu Xiu, harus dapat izinku dulu. Kamu mau mengambil alih? Li Qingwan, bagaimana bisa kamu merendahkan Bapak Chu seperti ini? Status keluarga Li saat ini, berkat Bapak Chu, seharusnya kamu bersyukur. Kamu siapa? Perusahaan kelas rendah. Berani menikahi Nona Li? Kalau bisa datang, kamu harus berterima kasih pada toleransi Qingwan. Kalau tidak, orang-orang tidak berkualitas seperti kalian. Mau menghadiri pesta pernikahan Qingwan? Li Qingwan, apa yang kamu mau lakukan? Chu Xiu, kamu makan dari keluarga kami. Kamu tinggal di rumah kami. Dan dengan dukungan keluarga Li kami, kamu mendapat status dan posisi yang luar biasa. Sekarang kamu mau menikahiku. Semua hal baik sudah kamu ambil. Tentu saja, aku mau buat beberapa aturan untukmu. Tapi karena kamu begitu populer, aku tiba-tiba ingin bersenang-senang. Aku pitaskan untuk menjualmu seperti anjing. Ada yang mau beli? Hanya war tertinggi yang menang. Aku akan menempatkanmu di rak. Asalkan harganya memuaskanku. Aku akan segera mengalihkan kontrak kerjamu dan hak pakainya. Maksud Nona Li adalah, Nona Li bersedia mengakhiri kontrak dengan Bapak Chu, dan tidak memperpanjangnya. Ya. Grup Tianheng bersedia menginvestasikan 10 miliar yuan untuk membeli habis hak kerja dan pakai Bapak Chu.
Grup Huyao bersedia menggadaikan semua asetnya kepada Grup Li. Yang mereka butuhkan hanya 1 tahun waktu Bapak Chu untuk membimbing pekerjaan perusahaan kami. Keluarga Hu Jingcheng bersedia bangkrut dan melakukan apapun, asalkan Bapak Chu berkenan. Meski dia kehilangan segalanya. Chu Xiao Itu Anjing Murahan. Mengapa dia layak diperebutkan? Itu karena mereka tahu, kalau mereka mendapatkan Chu Xiu, mereka akan mendapatkan keberuntungan dunia dan kekayaan tak terhitung, serta prototipe kerajaan bisnis. Nona Li, apakah kau tidak mengerti nilai Chu Xiu? MU Yunshu, Presiden Grup MU. Bahkan grup MU juga ikut campur. MU Yunshu, ini adalah upacara pernikahanku. Aku tidak menyambutmu. Silakan pergi dari sini. MU Yunshu, apa yang kau lakukan? Grup MU Yunshu membawa kartu hitam tanpa batas, sebuah villa mewah di Teluk Wanghai, sebuah Rolls-Royce Phantom, dan kontrak kerja dari grup MU. Aku di sini untuk melamar Bapak Su. Me lamar. Kau mau bersaing denganku untuk Chu Xiu? Kurasa kau salah hitung. Selama aku berkata satu kata, Chu Xiu, dia tidak akan kemana-mana. Dia hanya akan jadi anjing penyerutku. Chu Xiu, menurutmu begitu? Apa kau anggap kata-kataku angin lalu? King Wan, kau harus berhenti. Chu Xiu adalah penyelamatmu. Kau perlakukan dia seperti ini. Chu Xiu adalah anjingku. Aku tidak mencambuknya. Aku sudah cukup sopan. Chuxu, Tuga Anjing ada la melin d'Anji Magicania. Sekarang King Wan sedang diintimidasi. Kenapa kau tidak membala? Chu Xiu, kau lihat jelas. Ini adalah batu giok rohani. Dan ini juga tanda untukmu tinggal di keluarga Li. Aku tidak menyambut MU Yunshu sekarang. Kau usir dia dari sini, atau aku akan menghancurkan batu giok rohani ini, agar kau tak bisa lagi menginjakkan kaki di keluarga Li. Jika batu gioknya hancur, kau benar-benar sudah tak ada harapan. Layak saja. Oke, kau berani membantahku. Baiklah, kau yang memaksaku melakukan ini. Maka sekarang, aku akan mencabut statusmu sebagai anjingku. Chu Xiu, batu gioknya hancur. Dan semua kejianmu lenyap bersamamu yang tak lagi jadi anjingku. Kenapa? Kenapa penampilanku berubah? Kenapa penyakitku kambuh saat ini? Chu Xiu, cepat obati aku. 3, 2, 1. Periode 3 tahun sudah berakhir. Aku, Chu Xiu, bebas. Periode 3 tahun. Periode 3 tahun apa? Kamu kenapa? Sindrom jiwa terbakarku kambuh lagi. Penyakit apa ini yang disebut sindrom jiwa terbakar? Aku belum pernah dengar. Chu Xiu, penyakitku sedang menyerangku sekarang. Aku perintahkan kau segera ke sini untuk menyembuhkanku. Jangan lupa, aku masih tuan putrimu. Li Qingwan, singkirkan sikap sok tinggi sebagai putri muda itu. Sekarang, kontrak antara keluarga Li dan Chu Xiu sudah habis. Hidup matimu tidak ada hubungannya lagi dengan Chu Xiu. Kontrak 3 tahun. Kontrak 3 tahun apa? Chu Xiu jelas-jelas melihat kekuatan keluargaku, keluarga Li. Jadi dia rela tinggal di sampingku. Dia berharap aku bisa mengikatnya dan mengajaknya jalan-jalan. Untuk membalas budi Bapak Li yang menyelamatkan nyawa, aku berjanji pada Bapak Li untuk masuk ke keluarga Li selama 3 tahun, dan membalasnya dengan nyawaku. Sekarang batas waktunya sudah habis, dan hutang budi sudah terlunasi. Aku, Chu Xiu, tidak bisa lagi dikendalikan olehmu. Kamu, King Guang, saat ini, yang penting adalah mengobati penyakitmu. Kenapa kau tidak me rendahkan diri dulu? Setelah kau sembuh, barulah kau bisa beres-beres dengan Chu Xiu. Chu Xiu, aku tahu aku salah. Ok, aku sedang tidak enak badan sekarang. Aku benar-benar tidak nyaman. Kapan pernah King Wan memohon pada seseorang dengan begitu rendah hati? Chu Xiu, keluarga Li telah memperlakukanmu dengan baik. Cukup sudah, jangan memperkeruh keadaan. Li Qingwan, aku tidak akan mengobati penyakitmu.
Dan aku tidak bisa. Apa katamu? Mengobati sindrom, jiwa terbakar memerlukan kesempatan. Sebagai domain spiritual dari sistem kekebalan tubuh, telah kau hancurkan. Lagi pula, itu kau sendiri yang mengakhiri hidupmu. Penyakitmu tidak bisa disembuhkan. Tidak mungkin. Kau pasti berbohong padaku. Kurasa kau sengaja mengulur waktu, dan tidak mengobati Qinwan. Akutak menyangka Kobeji Tutak Tauteri Makazi. Dan menolak untuk menolong. Beginikah caramu membalas kebaikan? Dulu, Bapak Li hanya melakukan kebaikan spontan dan menyelamatkan Chu Xiu. Chu Xiu tinggal di rumahmu selama 3 tahun, dan membantu Li Group MU bisnisnya makmur, serta mengorbankan 20 tahun hidupnya, untuk membantumu memperpanjang umur. Dan kau, bagaimana kau memperlakukannya? Kau memperlakukannya seperti budak, dan membalas kebaikan dengan kejahatan. Meski begitu, Chu Xiu tetap memenuhi kontrak 3 tahun itu. Ini adalah balasan setetes air. Lupakan saja. Yunshu, ayo kita pergi. Dia sudah mendapat akibatnya. Berhenti. Li Qingwan, aku menyarankanmu untuk melakukannya sendiri. Ini adalah harga diri terakhir yang kutinggalkan untukmu. Chu Xiu. Kau sudah memikirkannya matang-matang. Kalau kau berani meninggalkan tempat ini hari ini, kau takkan pernah lagi menjenjakkan kaki di keluarga Li. Begitu kau meninggalkan Li, kau takkan bisa mendapat pijakan di Yunzhou. Kau. Chu Xiu. Kembali ke sini. Aku marah. Aku benar-benar marah. Tuan Chu, mohon tunggu. Tunggu kami. Apa yang kalian lakukan? Kami sudah menandatangani kontrak denganmu. Li Group lah yang memberi makan kalian. Apakah kalian benar-benar ingin putus dengan Li Group demi Chu Xiu? Mereka yang menjekuti Chu Xiu. Li Group akan segera menghentikan kontrak mereka. Kalian ini. Orang-orang buta ini. Malah memutuskan hubungan dengan keluarga demi Chu Xiu. Mereka sepertinya lupa. Siapa yang menafkahi mereka? Qingwan, bagaimana dengan penyakitmu? Biar aku coba. Penyakitku sudah sembuh. Master Fang, Anda bisa menyembuhkan kutukan jiwa terbakar. Sudah kubilang tadi. Ayahku punya hubungan dengan Gunung Yukuan. Metode rahasia ini berasal dari Master Langit Gunung Yukuan yang diberikan ke ayahku. Tak Kuzanka Berguna hari ini. Gunung Yukuan adalah eksistensi tertinggi dalam Taoisme. Mereka mengendalikan nasib dunia. Jadi, Master Fang mungkin akan bergabung dengan Gunung Yukuan di masa depan. Qingguang, seharusnya kau sudah mengusir sampah Cusiu itu sejak lama. Dengan aku di masa depan, aku janji akan membuat grup Li berkembang pesat dan makmur. Aku tidak akan melepaskan Chu Xiu. Dan perusahaan-perusahaan yang mengkhianati grup Li akan diselesaikan satu persatu. Aku akan memutuskan jalan keluar mereka. Tuan Chu, mohon tunggu. Anda mengambil risiko menyinggung grup Li untukku. Aku harus berterima kasih pada kalian semua. Tuan Chu, apa maksud Anda? Nasib grup Li, semua berkat Anda, Tuan Chu. Jika Anda meninggalkan grup Li hari ini, mereka tidak akan lama lagi bangkrut. Kami di sini untuk menyampaikan niat kami. Kami ingin mengikuti Anda, Tuan Chu. Aku akan bergabung dengan grup MU. Hadirin sekalian, jika ingin membahas bisnis, hubungi saja Nona MU. Jangan khawatir, keuntungan yang diperoleh grup MU jauh lebih besar daripada grup Li. Chu Xiu, tolong ambilkan bajuku. Ada di lemari ketiga sebelah kiri di kamarku. Oak.
Kamu sengaja ya? Iya. Maaf, aku cuma ambil satu set baju secara acak. Nggak nyangka itu seragam perawat. Kok kamu punya baju kayak gini? Aku lulusan Universitas Kedokteran. Terus, aku berhenti dari dunia medis dan terjun ke bisnis, hingga membangun MU Group sampai sebesar sekarang. Lagi pula, nggak ganggu makanku. Chu Xiu, selamat datang di MU Group. Aku yang harus berterima kasih. Karena aku mengobati Li Qingwan, vitalitasku banyak berkurang. Aku akhir-akhir ini sering pusing. Aku perlu minum tonic. Hahaha. Yunshu. Kamu ngapain? Sudah kubilang, aku ini anak kedokteran. Minum obat tidak secepat disuntik. Mau disuntik? Jangan takut, ini akan cepat selesai. Aku janji akan tepat sasaran. Jangan mendekatiku. Nyaman sekali. Kenapa kita datang ke restoran Uabeg ini? Tentu saja untuk makan. Sudah kubilang, keluargaku ada di sini hari ini. Aku akan memperkenalkanmu pada mereka. Kamu harus bersikap baik. Memangnya tidak baik? Memangnya kenapa? Lagi pula cepat atau lambat kita akan bertemu juga. Wah, kebetulan sekali. Li Qingwan, penyakitmu sudah sembuh. APA, melihat wajahku sudah pulih, kamu kecewa? Tanpa Chu Xiu, aku tetap bisa sembuh. Seseorang menggunakan bubuk rahasia Yuquan Mountain untuk menekan gejalamu. Chu Xiu, kamu memang punya pengetahuan. Tapi apa gunanya kalau kamu sudah tahu? Orang gagal sepertimu seumur hidup tidak akan pernah menyentuhnya. Rahasia Yuquan Mountain. Meski metode rahasia ini bisa menekan penyakit sementara, tapi justru akan membuat efek balik soul burning semakin parah dan mempercepat kematianmu. Chu Xiu, kurasa kamu cuma iri pada Master Fang. Jangan kira aku tidak tahu isi kepalamu. Kamu sengaja buat janji di restoran ini, dan menciptakan pertemuan kebetulan denganku. Kenapa? Baru sehari, kamu sudah tidak sabar untuk kembali. Mau jadi anjingku? Li Qingwan, kamu memang sok berkuasa. Kami datang ke sini, tidak ada hubungannya denganmu. Chu Xiu, ayo kita pergi. Kamu jelas-jelas datang ke sini untuk membuat kesempatan bertemu denganku. Kamu masih keras kepala. Fang Wei, apa Tianxi yang kamu sebutkan? Ada di restoran ini? Betul. Dia seharusnya sudah ada di ruang privat di lantai atas. King Guo. Ini adalah murid langsung dari kepala tua Gunung Yuquan. Dia sangat hebat. Oak. Aku ingin Chu Xiu berlutut dan minta maaf padaku. Aku ingin Mu Yunshu menderita. Qingwan, kenapa kamu punya dendam begitu besar pada Mu Yunshu? Chu Xiu hanya boleh jadi anjingku. Tidak ada yang boleh jadi majikannya selain aku. Bahkan presiden grup MU pun tidak. Para sesepuh, aku terlambat. Chu Xiu, kamu duduk. Tamu keluarga Muku harus tahu aturan. Sebagai yang lebih muda, kamu membiarkan para sesepuh menunggu di sini. Apakah orang seperti Ani Panas untuk duduk? Paman, maksudmu apa? Aku tidak bermaksud apa-apa. Yunshu, untuk orang ini, kepernikahan putri grup Li, untuk mengkilik penggantin.
Kamu tahu berapa besar dampak negatifnya pada keluarga kita? Sepupu, kamu adalah ketua grup MU, bernilai puluhan miliar. Bagaimana bisa kamu merendahkan diri untuk anak miskin seperti ini? Anak miskin. Kamu tahu siapa Chu Xiu? Bukankah kamu anjingnya Nona Qingwan? Kenapa? Kamu diusir dari grup Li, lalu datang untuk membahayakan grup Muku? MU Yunshu, beraninya kau memukulku? Ayahku tidak pernah memukulku sejak aku kecil. Kau memfitnah penyelamat keluargamu kami. Beginikah cara keluarga MU memperlakukan tamu? Penyelamat. Apa? Master Langit yang menyelamatkan keluargaku. Apakah dia? Kalau bukan dia, siapa lagi? Yunshu, apa kau tertipu? Tahun itu, Master Langit Muda yang menyelamatkan keluarga Muku. Bernama Hon Xian. Kau punya ikatan pertunangan dengannya. Ayah yang tertipu. Dan aku tidak akan pernah menikahi Han Xuan itu. Seumur hidupku, aku hanya akan menikahi Chu Xiu. Aku ke kamar mandi dulu. Aku, Han Xian. Aku tidak ingat ada orang seperti itu di Gunung Yukuan. Qingguang, ini master yang kubicarakan padamu. Murid langsung dari Master Gunung Yukuan. Kakan Xuan. Kak Han, saya bersulang untukmu. Master Fang benar-benar hebat. Bahkan orang penting seperti Kak Han pun. Guruku sebentar lagi akan naik ke langit. Aku akan mewarisi warisan guruku, mengambil alih Gunung Yuchuan, dan menjadi Master Langit berikutnya. Master Tian menguasai keberuntungan dunia. Kak Han ke depannya, tolong jaga keluarga kami. Kak, kamu bilang ada hal penting yang harus dilakukan. Ada apa? Aku punya perjanjian pernikahan dengan MU Yunshu. Aku datang ke Yunzhou untuk memenuhi pertunangan itu. Mi Yunshu? Kamu kenal dia? Lebih dari sekadar kenal. Kemen, dia melamar anjing yang kupelihara selama 3 tahun dengan banyak uang. Melamar secara terbuka. Apa? Nona Li, jangan sembarangan bercanda seperti itu. Apa yang kukatakan itu benar-benar nyata. Walaupun Chu Xiu cuma anjing keluarga kami. Tapi aku sudah merawatnya selama 3 tahun. Tapi tiba-tiba dia dibawa pergi oleh MU Yunshu. Sangat membuatku sedih. Kak Han, Chu Xiu dan MU Yunshu ada di ruang privat sebelah. Kita tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Kaka. Mereka a eu Camus makan di sini. Tapi sengaja menempatkan mereka di sebelah. Ini jelas-jelas sebuah provokasi. Kakak, Mereka sedang menghina Camus. Mereka keterlaluan. Mu Yunshu, tidakkah kamu tahu kamu punya ikatan pertunangan? Tapi kamu masih cari pria yang lebih buruk dari anjing. Kamu tidak menganggapku serius. Kalau kamu sudah tidak punya hati, jangan salahkan aku kalau aku tidak punya perasaan. Apakah ini jimat kendali pikiran dari Taoisme? Penerimanya akan langsung kehilangan kendali diri, dan bisa dimanipulasi. Untuk menjerumuskan dirinya sendiri. Sangat menarik. Taoisme dari Gunung Yukuan. Memang sangat dalam dan misterius. Chu Xiu, Grup Li adalah perusahaan terkemuka di Yunzhou. Kamu meninggalkan Grup Li dan kekuasaan tertinggi, dan datang ke keluarga MU kami. Untuk jadi orang Surahan Yunshu. Setiap orang punya aspirasi masing-masing. Aku tidak setuju dengan filosofi Grup Li, jadi aku harus pergi. Ayah dan anak itu sudah memusuhiku. Mereka terus menyulitkanku sejak aku masuk. Pasti karena penampilanku, menghalangi jalan mereka menuju kekuasaan. Paman, sepupuku adalah ketua grup Mushi, tapi dia cuma perempuan. Aku khawatir orang luar, mengincar aset 10 miliar grup MU-ku, berkomplot melawannya. Lebih baik aku ambil alih posisi sepupuku. Grup Muku dibuat lebih besar dan kuat oleh Yunshu. Aku tidak pikun. Siapa yang berkomplot melawan kita? Aku masih bisa membedakannya. Yunshu pergi ke kamar mandi. Kenapa dia belum kembali begitu lama? Ini tidak baik. Yunshu dalam bahaya. MU Yunshu sedang dimanipulasi. Ini menakutkan.
memanipulasi kesadaran orang lain begitu saja. Inikah metode Gunung Yukuan? Ternyata yang kita lihat sekilas hanya puncak gunung es dari ribuan metode Gunung Yukuan. Ku dengar kalau kena talisman kendali pikiran Gunung Yukuan, tidak bisa melanggar kehendak sang pemberi manfaat, dan melakukan apapun yang mereka mau. Aku tidak tahu apakah itu benar. Tanpa izinku, kau bawa anjingku pergi. Mu Yunshu, ini balasan. Han, Mu Yunshu adalah tunanganmu. Apapun hukuman yang kau inginkan untuknya, aku tidak keberatan. Mu Yunshu. Sobjub eggs. Wah, kamu sangat penurut. Kamu baru saja mengambil anjingku. Dan sekarang kamu sangat penurut. Sepertinya sifat Buddha itu menular. Ini namanya yang seperti menarik yang seperti, dan orang-orang dalam kelompok. Han Zywan. Yunshu adalah tunanganmu. Kau malah di depan umum, mempermalukan Yunshu seperti ini. Bagaimana dia bisa hidup di masa depan? Aku yang harus bilang ini. Aku ingin bertanya pada kalian, keluarga Mu. Yunshu sudah dijanjikan padaku. Kenapa kalian masih memanjakannya untuk pergi ke tempat pernikahan pria yang dia rampas? Apakah anjing yang disebut Nonali itu? Ada Kesselopperhamen. Salah paham. Tuan Han adalah murid langsung Yukuan Mountain. Calon penerus Master Langit berikutnya. Kibangkitin Kelu Argamu, juga karena keberuntungan dari Yukuan Mountain. Jelas-jelas keluargamu, keluarga Mu yang mengkhianati kami. Pernikahan paksa tidak akan bahagia. Yunshu sama sekali tidak menyukaimu. Seberapapun kau memaksanya, percuma. Aku sarankan kau berhenti tepat waktu, atau kau akan dipermalukan. Dia tidak suka aku? Kalau begitu tanyakan padanya di depan umum siapa yang benar-benar dia sukai. Yunshu, apa kamu suka padaku? Hanshen? Ya, aku suka padamu. Apa kamu mau tidur denganku? Ya. Chu Xiu, kamu dengar itu? Muyun Hu menyukai Tuan Han. Dari awal sampai akhir, kamu cuma badut. Kurasa Mu Yunshu membawamu pulang, hanya untuk menjadikanmu peliharaan selama beberapa hari. Hei, kamu tahu akibatnya mencuri mantra dan berpura-pura jadi murid Yukuan Mountain? Maksudmu apa? Kamu meragukan identitasku? Chu Xiu, identitas kakak Han sebagai Master Langit, sudah diverifikasi oleh Master Fang. Berani-beraninya kamu meragukannya? Aku kenal baik dengan kakak Han. Masa dia palsu? Mengambil rahasia akan dihukum oleh dewa. Lihat, bahkan mereka lebih tahu darimu. Talisman Inian dari Gunung Yukuan hanya bisa digunakan untuk menghukum kejahatan dan mendorong kebaikan. Kalau digunakan sembarangan, kamu akan dihukum oleh alam semesta. Ini saja kamu tidak tahu. Berani-beraninya bilang, kamu adalah murid Gunung Yukuan? Apa itu talisman kendali pikiran? Apa Han Xuan memasang talisman kendali pikiran pada Yunshu? Han Xuan. Sebagai murid ortodoks Gunung Yukuan. Bagaimana bisa kamu melakukan hal yang hina seperti ini? Tidak mungkin. Kau memfitnahku. Baiklah. Maka akan kuperlihatkan pada semua orang. Apakah aku memfitnahmu atau tidak? Kendalikan segalanya. Apa yang terjadi? Kenapa aku di sini? NAK, kamu baik-baik saya, Han Xuan ini. Dia memasang talisman kendali pikiran padamu. Untuk mengendalikanmu. Chu Xiu yang menyelamatkanmu. Master Han, apa yang terjadi? Bukankah kau murid langsung Gunung Yukuan? Talisman kendali pikiran ini juga adalah harta Gunung Yukuan. Bagaimana mungkin Chu Xiu dengan mudah memecahkannya? Tidak mungkin. Dia hanya berpura-pura. Talisman kendali pikiran tidak bisa dipecahkan. Lebih baik kau pikirkan, bagaimana menanggung balasan Dao Langit nanti. APA. Han, apa yang terjadi padamu? Tidak mungkin. Jimat dari Gunung Kuan-Kuan itu sangat misterius. Bagaimana mungkin Chu Xiu yang pecundang bisa memecahkannya?
Feng Wei, inikah ahli yang selalu kau bicarakan itu? Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Li Qingwan, Hubungan kita sudah putus. Mengapa kau masih mendesakku seperti ini, bahkan menggunakan cara yang begitu keji? Untuk memperlakukan Yunshu? Aku. Chu Xiao apa kau menyudaku? Kau tidak masuk akal. Tuan Li itu orang yang sangat toleran. Mana mungkin beliau punya anak seperti kau yang picik dan suka cari masalah? Kau. Kakak, katakan, apa identitasmu sebenarnya? Kenapa kau berpura-pura menjadi murid Gunung Yuchuan? Kau bisa berdiri dan bicara. Posisi ini nyaman. Aku dulunya adalah seorang kultivator lepas. Dalam hal status, tidak sehebat murid-murid Gunung Yukuan. Untuk menikah masuk keluarga kaya. Untuk menipu Mu Yunshu agar menikah denganku. Jadi aku berpura-pura menjadi murid Gunung Yukuan. Aku mencuri manik-manik doa giok itu. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Kumohon, ampuni aku. Taoisme melukai orang. Kau telah kehilangan kualifikasi untuk menjadi seorang pendeta Tao. Hari ini, aku akan menghapus kultivasimu. Ada keberatan? Aku punya pertanyaan. Kau punya pertanyaan? Hal seperti ini. Mana mungkin kubiarkan Tuan Shuyang melakukannya? Agar tidak mengotori tanganmu. Aku akan melakukannya sendiri. Masalah hari ini, aku hanya memberi hukuman kecil. Kalau di kemudian hari aku tahu, kalian menggunakan identitas sekte Tao untuk berbuat jahat. Tidak akan sesederhana menghapuskan kultivasimu. Tidak. Bahkan jika kau memberiku 100 nyali, aku tidak akan berani. Aku tidak akan pernah melakukan hal yang merugikan dunia. Tuan Chu, terima kasih atas kebaikanmu. Aku pamit dulu. Chu Xiu, kita belum selesai. Halo ayah, ada apa? Aku baru pergi dinas luar negeri selama 5 hari. Aku menerima lebih dari selusin panggilan untuk membatalkan kerjasama dengan perusahaan. Apa yang terjadi? Aku ingin Chu Xiu yang menyelesaikannya. APA. Qingguang. Ada apa? Ada masalah dengan perusahaan. Aku harus kembali untuk menyelesaikannya. Apakah pesanan perusahaanmu sudah dibatalkan? Tuan Li memintamu kembali untuk menangani masalah pesanan. Kamu. Chu Xiu, ini salahmu. Li Qingwan, ini semua salahmu sendiri. Karena koneksi Chu Xiu lah, banyak perusahaan berbondong-bondong datang. Sekarang Chu Xiu sudah pergi. Mereka pasti akan pergi juga. Hello. Oke, aku mengerti. Yunshu, keuangan perusahaan baru saja menelepon. Katanya grup MUku tiba-tiba menerima puluhan ribu pesanan. Nilai output perusahaan diperkirakan meningkat 20 miliar. 20 miliar? Baiklah Chu Xiu. Benar-benar kamu yang melakukannya. Keluarga Li sudah membantumu. Tapi sekarang, beginilah caramu membalas budi keluarga Li kami. Kita belum selesai. Ayo pergi. Chu Xiu, datang dan duduklah. Paman, saya ini yang lebih muda. Saya sudah membuat paman menunggu lama. Saya tidak pantas. Saya pikir kenapa kita tidak, Yunshu dan saya sebaiknya pergi ke restoran lain. Nat, kamu terlalu merendah. Saya tidak tahu, kamu belajar penting. Baru saja, saya menyinggung perasaanmu. Saya minta maaf padamu. Saya minta maaf. Kamu pecundang. Pergi dan tuangkan air untuk kakak iparmu. Tidak, ini belum selesai. Ayah, aku anak kandungmu. Berhenti bicara omong kosong dan cepat pergi. Bajingan-bajingan ini. Di momen kritis saat aku naik jabatan, pasokannya diputus. Dan mereka semua menentut pembatalan pesanan. Qingwan, Chu Xiu sungguh tidak tahu terima kasih. Kelompok-kelompok yang membatalkan kontrak itu, tanpa ragu-ragu, semuanya akan bekerja sama dengan kelompok MU. Chu Xiu ini, bukankah dia jelas-jelas mencuri karyawan? Qingwan, mereka ingin bekerja sama dengan Chu Xiu secara diam-diam. Mereka tidak berguna. Sekarang kita harus bagaimana? Ayahku akan segera pulang dari luar negeri. Kalau dia tahu perusahaan dalam keadaan seperti ini, dia pasti tidak akan membiarkanku. Saya punya solusi.
Jangan ragu, katakan saja padaku. King Wan, keberuntungan mempengaruhi tren bisnis. Sebelum berbisnis, mereka semua berdoa kepada doa. Manajemen Lee yang buruk belakangan ini, karena nasib buruk. Asalkan keberuntungannya diubah. Keluarga Lee pasti akan bangkit lagi. Saya dapat kabar bahwa Master Langit yang baru ada di Yunzong. Berita kamu bisa dipercaya nggak? Jangan kayak waktu itu. Hanya demi ketenaran. King Wan, berita ini benar-benar bisa dipercaya. Dan, banyak keluarga sudah dapat kabar ini, dan mereka berbondong-bondong ke sana. King Wan, Master Langit yang baru sebentar lagi akan naik jabatan. Dia pasti akan cari dukungan dari keluarga-keluarga bangsawan. Ini kesempatan emas buat kita ketemu Master Langit yang baru. Kesempatan yang cuma datang sekali seumur hidup. Iya, kita nggak boleh salah langkah sekarang. Kalau keluarga lain duluan, posisi kita bakal susah. Kalau kali ini beritanya palsu lagi, aku nggak akan pernah maafin dia. Oke, aku percaya kamu sekali lagi. Siapkan hadiah yang mewah. Aku akan temui orang misterius ini sendiri. Keluarga Fang kami belakangan ini selalu ditekan keluarga Lee. Meski kita nggak bisa deketin keluarga Lee, sambil Lee King Wan menemui Master Langit yang baru, untuk dapatkan sedikit keberuntungan. Masih ada kemungkinan buat bangkit lagi. Kamu yakin ini tempatnya? Pasti di sini. Orang-orang ini pasti datang untuk sembahyang ke Master Langit yang baru. Kenapa Mu Yunshu ada di sini? Kenapa Mu Yunshu ada di sini? Hai, Nona Lee, informasimu memang cepat. Kamu datang jauh-jauh ke sini. Kamu, Mu Yunshu saja bisa datang? Masa aku tidak boleh? Kalau aku tidak salah, kamu juga datang untuk menemui Master Langit yang baru kan? Grup Lee itu kaya. Bahkan kalau Master Langit yang baru hanya mendukung satu pihak. Pasti grup Lee. Kenapa kamu ketawa? Aku menertawakanmu, Nona Lee. Kamu buta. Kamu usir Chu Xiu yang membawa keluargamu ke puncak, dan kau buang dia. Tapi malah datang ke sini untuk menjilat Master Langit yang baru. Nona Mu, saya sarankan kamu bicara hati-hati. Kamu memfitnah Master Langit yang baru di depan umum. Tidakkah kamu takut Master Langit yang baru membawa malapetaka untuk keluarga Mu? Chu Xiu Kuma anjing palaharangku. Mana bisa dibandingkan dengan Master Langit yang baru? Bodoh. Kamu. Kalau tidak ada urusan lain. Jangan mengalongi jalan. Kuharap Nona Lee, nanti saat bertemu Master Langit yang baru, jangan terlalu terkejut. Kenapa Mu Yunshu bilang begitu tadi? Mungkinkah Master Langit yang baru adalah orang yang kita temui setiap hari? Masa sih? Master Langit yang baru belum pernah muncul. Kalau dia orang di sekitar kita, ambang pintu keluarga Lee sudah diinjak-injak. Aku kebanyakan mikir. Ayo pergi. King Wan, kamu kenapa? Aku baru saja berhalusinasi. Aku berasa seperti dalam mimpi, Tianxi yang baru ini adalah Chu Xiu. King Wan, apa kamu sampai segitunya membenci Chu Xiu? Masa sih Tianxi yang baru itu Chu Xiu? Hormat pada Tianxi. Kamu adalah putri dari grup Lee di Yunzhou. Aku tidak tahu kenapa Nona Lee tiba-tiba datang berkunjung. Ada keperluan apa? Tianxi. Sejak kecil, aku sudah menderita penyakit yang sulit disembuhkan. Dan grup Lee sedang menghadapi krisis ekonomi. Perusahaan hampir bangkrut. Aku ingin meminta Tianxi untuk menyembuhkan penyakitku yang bandel ini. Dan membantu keluarga kami mengubah nasib. Serta membalikkan keadaan. Kiriman Tian, Sher Mimang menjendalakan Chi Dunya. Membalikkan nasib adalah hal yang mudah. Tapi kenapa aku harus membantumu? Grup Liku dapat menawarkan imbalan yang besar kepada Tian Shi. Dan membantu Tianxi mendapatkan ketenaran. Kiriman Tian Shi sudah terkenal. Soal imbalan, banyak sekali orang yang ingin membayar kediaman Tianxi. Tidak terhitung jumlahnya. Menurutmu, aku ini tipe orang yang cinta ketenaran dan uang? Apa yang Tianxi inginkan? Selama grup Lee bisa melakukannya, aku bisa melakukan apa saja. Nona Lee, kamu orang yang pintar. Aku tidak butuh uang atau ketenaran.
Apa yang kuinginkan? Nona Li, kamu pasti sudah tahu. Apa kamu mau? Kamu mau? King Wan? Hiddengar Aliwaris Tianxia Mansion, dan hidupnya sangat suci. Bagaimana bisa kamu mengajukan permintaan yang keterlaluan seperti ini? Apa permintaan ini terlalu berlebihan? Li Qingwan, kita sudah bertunangan selama 3 tahun, dan kamu bahkan tidak mau aku menyentuhmu. Aku ingin lihat. Demi masa depan grup Li, maukah kamu secara sukarela menyerahkan dirimu? Li Qingwan adalah bintang kecantikan terkenal di Yunzhou. Master Langit punya selera yang bagus. Tapi Li Qingwan sepertinya menunjukkan tanda-tanda mundur. Kita tidak bisa melepasnya. Tanpa keberuntungan dari Tianxi Mansion, sulit bagi keluarga Fang kami untuk bertahan. Qingwan, kurasa kita bisa mencobanya. Apa yang kamu katakan? Dia adalah Master Langit yang baru. Asalkan kamu tidur dengannya, kamu akan diberkati dengan keberuntungan. Kamu tidak akan khawatir tentang makan dan pakaian seumur hidupmu. Mengapa tidak memanfaatkan hal baik seperti ini? Kalian bisa berdiskusi perlahan-lahan. Jika kamu tidak bisa memenuhi ini, silakan pulang dengan cara yang sama seperti kamu datang. Jika kita tidak bisa meminta bantuan malaikat baru hari ini, tidak hanya keluarga Li yang akan bangkrut, tapi bahkan nyawaku akan terancam. King Wan, keluar. King Wan, apa yang kamu katakan? Aku bilang kamu keluar. Sekarang di dalam kamar, hanya tinggal kita berdua. Asalkan kamu bisa menyelamatkan keluarga Li, kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau. Lakukan apapun yang kau mau. Nona Li, sedang apa kau? Perkataan dan tingkah lakumu semua berarti kau ingin. Maksudmu apa? Kau ingin mendapatkan tubuhku? Sepertinya, Nona Li tidak begitu tak terjangkau. Maksudmu apa? Tidak ada. Apa kau merasa tersakiti? Tidak. Kenapa? Aku lihat setiap gerak-gerik Master Surgawi baru. Sangat mirip dengan Chu Xiu. Terutama mata dan suaranya. Persis sama. Apa yang Nona Li pikirkan? Aku hanya berpikir, kau mirip dengan salah satu temanku. Tidak mungkin Chu Xiu. Mana mungkin Chu Xiu menjadi Master Surgawi baru yang tinggi dan perkasa itu? Pasti hanya hayalanku. Itu yang keluar dari mulutmu. Aku tidak menyangka di matamu. Kau masih memperlakukanku seperti anjing yang dipanggil saat dibutuhkan dan diusir sesukamu. Siapa nama teman Nona Li itu? Dia hanya orang biasa yang tidak dikenal. Tidak layak disebut. Baiklah, kita bicara yang serius. Apa yang kau ingin aku lakukan? Maukah kau membantu keluarga Li? Baik. Mari kita kembali ke pokok pembicaraan. Namun, aku tidak suka kau dengan rambut terurai. Ikat rambutmu. Aku tidak punya ikat rambut. Pakai stoking. Aku adalah putri berharga grup Li di Yunzhou. Kau suruh aku pakai stoking untuk menjikat rambut. Aku tidak suka memaksa orang lain. Karena Nona Li tidak mau. Ya sudah. Namun, masalah mengubah nasib keluargamu. Aku akan melakukannya. Nah, baru benar. Kudengar Nona Li punya tunangan. Kalau dia tahu soal ini, apa dia akan keberatan? Ayahku yang memaksaku untuk pertunangan ini. Dia sama sekali tidak pantas untukku. Oh, begitu ya? Aku pernah dengar tentang orang ini. Dia yang membawa keluarga Li Mu menonjol di Yunzhou. Dan untuk mengobati penyakitmu, dia bahkan mengorbankan 20 tahun hidupnya. Dia tidak layak untukmu. Nona Li benar-benar sombong. Kenapa tiba-tiba menanyakan ini? Hanya penasaran saja. Aku penasaran, bagaimana aku dibandingkan dengan tunanganmu. Kau adalah Master Surgawi masa depan dari Istana Master Surgawi.
dan dikagumi oleh dunia. Tuneng Gengkyu. Dia hanya mengandalkan kekuatan keluarga Li. Dan seorang penipu yang menyesatkan dunia. Jadi dia merawatmu selama 3 tahun. Kau bahkan tak mau dia menyentuhmu. Tapi kita baru bertemu sekali. Kau bisa membuka baju untukku. Dan jujur padaku, begitu ya? Kesombongan dan prasangka adalah dosa asal. Aku kesini untuk melamar, itu benar. Tapi bukan berarti kau bisa semena-mena menyiksaku. Apa yang kau ingin aku lakukan? Berlutut. Apa katamu? Aku suruh kau berlutut. Hari ini, akan kutunjukkan padamu bagaimana aku melatih anjing. Bagaimana aku melatih seekor anjing. Chu Xiao berlutut. Apa katamu? Ku bilang berlututlah. Apakah ini karma? Hai. Kenapa Nona Li menangis? Aku belum pernah dipermalukan sebesar ini. Kamu menginjak-injak harga diri seorang gadis. Kamu keterlaluan. Kalau bukan demi masa depan keluarga Li, dan penyakitku sendiri, aku takkan pernah menenggang kata-kata ini. Keterlaluan. Ku dengar Nona Li dari keluarga Li memperlakukan tunanganmu seperti ini. Dia bahkan tak punya hak untuk makan di meja. Dan bahkan... Kamu, apa yang kamu lakukan? Kebetulan, aku punya hobi yang sama dengan Nona Li. Dan aku juga suka memberi pelajaran dengan cambuk. Kamu mesum. Aku adalah anjingnya Li Qingwan. Aku menginginkan kecantikan majikanku. Kodok ingin makan daging angsa. Aku adalah penjahat di grup Li. Chu Xiu, kamu tidak berkata sepatah kata pun. Kamu jelas-jelas tidak menganggapku majikanmu. Di matamu, hari ini akan kebunuh kamu. Satu-satunya perbedaan antara aku dan Nona Li adalah aku tahu menghargai keindahan dan tak akan mendorong orang sampai mati. Oke, bangunlah. Bully, tolong jaga harga diri Anda. Ada APA, Master Tian, sepertinya sengaja menyembunyikan identitasnya, dan tidak ingin aku melihat wajahnya. Mungkinkah dia orang yang aku kenal? Anda boleh pergi. Aku boleh pergi sekarang. Kenapa tidak mau? Bully, tidak semua orang begitu kotor yang menginginkan tubuh Anda. Aneh sekali, saat aku melihat Master Langit itu, aku merasa sangat bersalah. Pikiranku penuh dengan Chu Xiu. Mungkinkah aku jatuh cinta pada Chu Xiu? Lalu Anda berjanji padaku. Aku akan membantu keluarga Li mengubah nasib mereka. Qingwan, kenapa kamu terlihat sangat malu? Kaos kakimu. Dia melakukan apa padamu? Tidak ada kalau ada APA. Ayo kita kembali ke grup Li dan bicarakan di sana. Dan Mambantu Keluarga Li Manguba Nazib Mereka? Master yang baru sudah setuju untuk membantu keluargaku melewati masa sulit ini. Kiriman Master Langit terkenal. Dengan satu kata, dia tidak akan ingkar janji. Ayo pergi. Li Qingwan sudah memperlakukanmu seperti itu. Kau masih mau membantunya tanpa ragu-ragu. Grup Li sudah 3 tahun di Yunzhou.
akar yang dalam. Kalau kita biarkan mereka bangkrut saat ini, akan ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ini bertentangan dengan tujuan kediaman Master Surgawi. Aku tidak menyalahkanmu. Kamu tidak perlu menjelaskan padaku. Baik. Tutup matamu, aku punya hadiah untukmu. APA? Yunshu. Aku ingin menikah. Maukah kau menikah denganku? Aku mau. Qingwan, maafkan aku. Tapi, kalau ini bisa membawa keberuntungan dari kediaman Master Surgawi. Itu cependant. Chu Xiu pikir tanpa dia, grup Li akan hancur. Begitu kita menyembah kediaman Tianxi, grup Li akan semakin makmur. Si jalang Mu Yunshu ini berani-beraninya menertawakanku di depan Master Surgawi yang baru. Saat grup Li pulih kekuatannya, hal pertama yang akan kulakukan adalah mengakuisisi grup Mu. Dan si brengsek Chu Xiu itu, dia pikir bisa lolos dari genggamanku. Saat aku mengakuisisi keluarga Mu, aku akan buat dia kembali dan terus menjadi anjingku. Ayah pulang. Anak durhaka. Berlutut. Ayah, kenapa ayah memukulku lagi? Ayah tahu tidak? Aku baru saja menyelesaikan masalah besar untuk grup. Paman Li, seharusnya Paman tidak memukul Qingwan. Grup sedang dalam krisis. Situasinya sangat mendesak. Qingwan lah yang maju, membantu grup Li memulihkan kerugian. Iya, Paman. Qingwan adalah pahlawan grup Li. Paman bahkan tidak memberinya hadiah. Kenapa Paman masih marah-marah? Kalian berdua brengsek tak berpendidikan. Aku sedang mendidik anakku sendiri. Kenapa kalian harus ikut campur? Aku tanya, di mana Chu Xiu? Chu Xiu mengendurkan diri. Bajingan ini meninggalkan keluarga Li yang telah membesarkannya selama 3 tahun. Saat dia pergi, dan membawa pergi banyak klien serta pesanan. Ini membuat Li kami dalam kesulitan besar. Kamu yang berdebat. Kamulah yang menghina Chu Xiu di pesta pernikahan. Membuat Chu Xiu menggonggong seperti anjing di depan semua orang, hingga mengusirnya pergi. Sekarang kamu masih bicara omong kosong, dan memutar balikan fakta. Ayah sudah tahu semua ini. Berapa lama lagi ayah akan menyusahkanku kalau Li bangkrut dan didelis? Katakan padaku. Ayah keterlaluan. Aku akui Chu Xiu sangat mampu. Tapi sekarang aku punya Fang Wei dan Sui Men yang membantuku. Mereka juga tidak buruk. Cuma mereka. Mereka cuma orang-orang gagal. Bagaimana bisa dibandingkan dengan naga sejati? Ayah, kenapa ayah selalu menyangkal aku? Selen Mirka. Aku juga mengundang Master Langit Baru dari Gunung Yukuan. Master Langit Baru. Chu Xiu adalah Master Langit Baru dari Gunung Yukuan. Siapa yang kamu undang untuk membantu? Chu Xiu. Pak Li, apakah Bapak keliru? Bagaimana mungkin Chu Xiu menjadi Tianxi yang baru? Benar, Ayah. Aku sudah bersama Chu Xiu siang malam selama 3 tahun. Aku yang paling mengenalnya. Menurutku, Ayah hanya sedang tertipu olehnya. Dalam 3 tahun terakhir ini, pernahkah kau memandang Chu Xiu dengan jujur? Pernahkah kau tahu latar belakang keluarga Chu Xiu? Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Pikirkan baik-baik. Sebelum Chu Xiu datang ke keluarga Li, keluarga Li ditekan oleh keluarga-keluarga besar. 3 tahun, keluarga Li bangkit menjadi yang teratas di antara keluarga bangsawan. Perubahan yang sangat besar ini, selain dari istana Tianxi, siapa yang punya kemampuan sehebat itu? Ternyata seseorang yang sangat dihormati, Tianxi baru dari Gunung Yukuan, selama ini ada di sampingku, dan aku memperlakukannya seperti anjing. Selama Chu Xiu meninggalkan keluarga Li, keberuntungan keluarga Li akan perlahan menghilang. Apapun caranya, undang Chu Xiu kembali. Jika Chu Xiu tidak bisa kembali, kau juga tidak perlu kembali. Pantas saja. Melihat tuan baru itu sangat mirip dengan Chu Xiu. Ternyata benar Chu Xiu menghinaku dan menyiksaku, menganiayaku. Chu Xiu, kau sangat mengecewakanku. Qingwan, kita tidak tahu kalau Chu Xiu adalah Tianxi yang baru. Wah, ini buruk. Kita sudah benar-benar menyinggung Chu Xiu. Apakah Chu Xiu akan membaladondam pada kita? Bagaimana jika dia menggunakan metode rahasia istana Tianxi untuk mengambil kembali keberuntungan kedua keluarga kita? Maka kedua keluarga kita akan merosot. Apa yang perlu didekatkan? Chu Xiu masih mensenteku. Asalkan aku menunjukkan kelemahan, hanya perlu menggerakkan jariku. Bahkan jika dia adalah Tianxi dari Gunung Yukuan, lalu apa? Dia akan tetap patuh bersujud di kakiku. Chu
Chuxiu, dulu kau biasa saja. Kau tidak layak untukku. Sekarang kau adalah Tianxi baru dari Gunung Yukuan. Kita adalah pasangan yang serasi. Chuxiu. Kamu lagi ngapain di sini? Ya jelas nungguin kamu. Nggak ada yang mau kamu jelasin ke aku? Hah? Mau jelasin apa? Basa-basi apa lagi? Kamu kan jelas-jelas Tianxi baru dari Gunung Yukuan. Tapi udah 3 tahun sembunyi-sembunyi di keluarganya aku. Mau apa? Pura-pura jadi orang 5? Aku malas jelasin ke kamu. Chuxiu. Kenapa kamu nggak pernah ngaku soal identitasmu? Kalau aja kamu kasih tahu dari dulu, kalau kamu itu Master Langit, aku nggak bakal perlakukan kamu kayak gini selama 3 tahun ini. Kamu pernah nanya aku nggak? Apa yang aku omongin dan lakuin, kamu peduli nggak? Gimana aku mau ngaku? Kalau aku ngaku, nanti kamu bilang aku sombong. Li Qingwan. Aku terlalu kenal kamu. Kamu itu egois dan semaunya sendiri. Chuxiu, aku tahu aku salah. Maafin aku sekali aja. Walaupun dulu aku siksa kamu, tapi kamu kan juga nyiksa aku. Kita beresin aja, oke? Aku udah menderita di keluargamu selama 3 tahun. Kamu mau selesain cuma dengan satu kata. Kalau aku bukan Master Langit dari Gunung Yukuan, apa kamu bakal merasa bersalah? Apa kamu bakal turunin harga diri buat mohon ke aku? Kamu nggak pernah merasa menyesal. Alasan kamu datang mohon ke aku, karena kamu takut aku ambil kembali potensi keberuntungan keluargamu, keluarga Li. Karena kamu takut keluarga Li kamu punah. Chuxiu, aku rela ganti rugi. Asal kamu bisa maafin aku. Kembali ke keluarga Li. Aku akan lakukan apapun yang kamu minta. Tahu. Villa ini, baru saja kubeli. Aku sedang buru-buru, dan belum sempat menyewa pengasuh. Yang kuperlukan sekarang, adalah seorang pembantu rumah tangga. Kamu memintaku menjadi pembantumu. Kamu bilang akan melakukan apa saja. Aku tidak memaksamu. Tentu saja, belum terlambat bagimu untuk menyesal. Ya, kamu boleh pergi. Chuxiu benar-benar pelit. Aku cuma memanfaatkanmu seperti anjing selama 3 tahun. Kenapa kamu harus terus-terusan membahasnya? Untuk terus membahas masalah ini? Ayahku bersikeras agar Chuxiu kembali ke keluarga Li. Kalau Chuxiu tidak kembali, aku tidak boleh masuk ke keluarga Li. Chuxiu cuma sedang keras kepala. Dia pasti masih ingin kembali ke keluarga Li. Aku akan bertahan. Aku setuju. Baik. Ini seragam kerjamu, hanya boleh dipakai di rumah. Dan aku suka kebersihan, jadi rumah harus selalu bersih. Peralatan makin dan pakaian harus dicuci pada waktu yang ditentukan. Yang paling penting, kamu tidak boleh membantah majikanmu. Denda Rp300 untuk setiap pelanggaran. Chuxiu, kamu menyuruhku memakai ini. Kamu sangat mesum. Nah, memanggil majikan dengan nama. Denda Rp300. Menghina majikan. Hukumannya denda ganda, Rp600. Kamu. Oke, kalau tidak ada hal lain, pergilah ganti baju. Asalkan aku memuaskanmu, kamu bisa kembali ke Li bersamaku. Siapa bilang kamu hanya melayaniku? Siapa lagi kalau bukan kamu? Sayang, aku pulang. Li Qingwan. Li Qingwan. Kenapa kamu berpakaian seperti ini di rumahku?
Chu Fiu, jangan keterlaluan. Enggak cuma suruh aku melayanimu, tapi juga suruh aku melayani Mu Yunshu. Yunshu, sini duduk. Yunshu itu tunanganku. Karena kamu memanggilku tuan, tolong panggil Yunshu sebagai nyonya. Kamu. Chu Siu, ada apa ini? Nonali, dia merasa selama 3 tahun ini, dia terlalu banyak berhutang padaku. Untuk meminta maafku. Dia sekarila cari pembantuku. Bagaimana? Gimana hari ini? Aku capek banget, kamu nggak tahu berapa kilometer aku jalan hari ini, dan lari ke banyak toko. Kakiku hampir lecet karena sepatu hak tinggi. Kenapa kamu lihat aku kayak gitu? Sebagai seorang pembantu, perlu punya budi pekerti yang baik. Karena Yunshu bilang kakinya lecet pakai sepatu hak tinggi, maka kenapa kamu tidak cepat ambilkan sandal, dan ganti sepatunya? Chu Xiu jangan carry gara-gara. Ah, sekarang aku ngerti. Itu semua hanya hayalanku. Nonali, ternyata tidak datang dengan tulus untuk menebus kesalahan padaku. Hanya saja harapanku terlalu tinggi, sebagai putri bangsawan keluarga Li. Mana mungkin dia mau melayani orang lain dan melakukan pekerjaan hina seperti ini? Nyonya, tolong ganti sepatunya. Oke, kamu bisa pergi sekarang. Aku dan Yunshu sibuk seharian, dan kami benar-benar lapar. Masakan untuk kami. Oh iya. Ingat, Yunshu suka makanan manis tapi tidak suka pedas. Kurangi pedas, tambah gula. Perci. Chu Xiu, apa kau tidak berlebihan? Li Qingwan itu manja dan demanja. Dan seorang pelayan, mana mungkin cocok untuknya? Karena dia ingin menebus kesalahan, maka aku beri dia kesempatan ini. Kalau begitu, apa kau akan memaafkannya? Maafkan. Pinay rasa sakit, sudah tertanam di hatiku. Bagaimana mungkin aku memaafkannya? Aku biarkan dia datang, hanya untuk membantu keluarga Li, membantunya keluar dari masalah. Jangan bayaran. Ngomong-ngomong, bukannya hari ini kau pergi mencoba gaun pengantin? Bagaimana? Sudah ketemu yang cocok? Sudah, tapi harganya terlalu mahal. Aku masih bingung mau beli atau tidak. Lagi pula, gaun pengantin cuma dipakai sekali. Dan kebanyakan ku memengganger. Menikah itu acara besar dalam hidup. Hanya terjadi sekali seumur hidup. Jangan sampai menyesal. Beli saja. Ada APA? Sahabatku, sangat tidak bisa diandalkan. Awalnya dia setuju jadi bridesmaidku, tapi tiba-tiba bilang tidak bisa datang karena dinas. Kalau begitu cari teman lain, ganti dia dengan teman lain. Aku cuma punya sedikit teman, dan pada dasarnya sudah aku hubungi semua. Pernikahan kita sudah dekat. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan siapa yang mau membantuku. Supnya sudah datang. Hei, aku punya solusi. Kau jago masak. Aku meremehkanmu. Oh iya. Apa kau ada waktu 5 hari lagi? Chu Xiu tanya aku ada waktu atau tidak. Jangan-jangan dia berubah pikiran dan mau mengajakku makan? Ku bilang, tidak ada yang bisa menolak pesonaku. Ada. Aku akan menikah. Aku butuh seorang bridesmaid. Kau bisa jadi bridesmaidku. APA. APA.
Kamu mau menikah? Dan minta aku jadi bridesmaid-nya? Tanpa seizinku. Siapa yang suruh kamu nikahi perempuan lain? Mu Yunshu dan kamu. Bukan cuma main-main kan? Siapa yang suruh kamu jatuh cinta sama dia? Li Qingwan. Tolong perhatikan ucapanmu. Aku dan Yunshu saling mencintai. Lagi pula, pernikahan itu kan hal besar. Bukan main-main seperti Anna Kessel. Kamu pasti bohong padaku, benar kan? Aku nggak percaya. Masa kamu mau nikahi perempuan lain? Aku mau nikah sama siapa? Apa harus minta izinmu dulu? Aku ini kenapa sih? Chu Xiu mau menikah. Kenapa reaksiku segininya? Rasanya hatiku seperti berdarah. Nona Li, aku nggak paham, kenapa kamu sangat menentang pernikahanku dengan Chu Xiu? Tapi kalian berdua kan nggak ada hubungannya. Kamu nggak berhak ikut campur. Masa bilang nggak ada hubungannya? Masa hubungan kita selama 3 tahun bisa hilang begitu saja? Aku nggak percaya. Chu Xiu bisa tega banget sama aku. Langsung pergi dari hadapanku. Aku nggak mau lihat kamu. Chu Xiu. Sekali kamu jadi anjingku. Selamanya kamu jadi anjingku. Tanpa izinku. Kamu nggak boleh nikahi perempuan lain. Kamu cuma boleh jadi milikku. Tuan. Air Anda. Taruh di sana. Berhenti. Anda harus mengetuk pintu saya sebelum masuk. Saya ingat. Jushu, kamu adalah master langit baru dari Gunung Yuchuan. Dan saya adalah putri dari keluarga Li. Hanya kita adalah pasangan yang sempurna. Setelah malam ini, kita sudah terlanjur. Aku akan lihat bagaimana kamu melawanku. Apa yang terjadi? Mengapa aku sangat haus? Aku merasa sangat tidak enak. Aku merasa setiap sel di tubuhku berdetak. Aku sangat panas. Tubuhku terasa seperti akan meledak. Aku sangat menginginkannya. Siapa yang bisa membantuku? King Wan, Jiangang ke sini. Apa maumu? Chushu, apa kau merasa darahmu mendidih sekarang? Dan sulit bergerak? Meskipun kau adalah Tianxi baru dari Gunung Yuquan, kau tak bisa lolos dari takdir menjadi bawahanku. Kau taruh obat di airku. Hei, jangan katakan langsung begitu. Aku cuma nambahin bumbu kehidupan. Kenapa kau lakukan ini? Siu, sudah kukatakan. Kamu adalah anjingku. Untuk urusan menikah dan punya anak, kau harus minta izinku dulu.
Dulu kusuruh kamu pergi dari keluarga Li, tapi sekarang aku menyesal. Aku ingin membawamu kembali. Kamu tidak tahu malu. Chu Xiu, kamu sedang apa? Aku sudah seperti ini. Apalagi yang kamu mau dariku? Asalkan kamu berhubungan intim denganku, kamu bisa menjadi menantu keluarga Li, dan kamu akan mendapatkan segalanya dari grup Li. Aku tidak peduli dengan apa yang kamu berikan. Pergi sekarang. Chu Xiu, aku sedang menyelamatkan nyawamu. Iblis ini mengalami skizofrenia. Jika kamu menggunakan semuanya, kamu akan mati. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah melakukan itu denganmu. Kamu tidak tahu berterima kasih. Tahukah kamu berapa banyak orang yang ingin mendapatkan tubuhku? Untuk ini, mereka rela membayar harga berapapun, bahkan rela menyerahkan nyawa mereka. Menganggap tubuhku tidak berharga adalah penghinaan terbesar bagiku. Apa yang harus kulakukan? Aku sekarat. Chu Xiu. Yunshu. Yunshu. Maaf, aku diracuni oleh Qingwan. Aku merasa seperti terbakar. Aku merasa seperti akan mati. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Jadi penawarku. Yunshu, dengarkan penjelasanku. Aku tidak bermaksud melakukan itu tadi malam. Sudah larut sekali, masih sempat-sempatnya mengelus kucing. Aku suruh kau undang Chu Xiu. Mana dia? Bapak, aku bisa apa kalau dia tidak pulang? Lagi pula, dia terjebak dalam jebakan manis Mu Yunshu, dan tidak bisa melepaskan diri. Anak perempuan bandel. Aku sudah berusaha menjodohkanmu dengan Chu Xiu. Kenapa kau tidak setuju? Kau memberikannya begitu saja. Mana aku tahu, dia adalah Master Langit Gunung Yukuan. Aku tidak suka statusnya saat itu. Bapak, aku juga memikirkan reputasi keluarga Li kita. Pandanganmu pendek. Ya. Mungkin kau dan Chu Xiu memang tidak ditakdirkan. Untungnya, dalam perjanjian 3 tahun itu, Chu Xiu berhasil menyembuhkan sindrom jiwa terbakarmu. Aku lega. Bapak, jangan-jangan hanya bisa disembuhkan oleh Chu Xiu? Zeleng Chu Xiu. Mungkin Master Langit yang bisa. Yang terpenting adalah giok psikis dari IP India itu. Kalau giok itu pecah, tidak ada jalan keluar lagi. Kenapa Bapak suka berlebihan? Tidak seperti itu. Karena Chu Xiu akan menikah. Kita harus siapkan hadiah yang layak untuk memberi selamat. Bagaimanapun juga. Chu Xiu adalah penyel amat keluarga Li kita. Kebaikan ini tidak bisa kita balas seumur hidup. Bapak saja yang pergi. Aku tidak mau pergi. Siapa yang mau rayakan pengkhianat yang mengkhianatimu? Bodoh.
Kita tidak bisa bekerja sama, tapi bisa berteman. Belakangan ini, keluarga-keluarga besar di Yunzhou mulai bangkit, terutama keluarga Fang. Kalau keluarga Li ingin tetap berdiri, kita butuh keberuntungan. Chu Xiu adalah penyelamatmu. Kau harus pergi. Orang tua itu pasti sudah dirasuki setan. Dia malah menyuruhku ucapkan selamat pada pernikahan Chu Xiu. Anjingku malah menikahi wanita lain. Nanti orang-orang di pernikahan itu bakal menertawakanku bagaimana? Feng Wei Shueman. Kenapa kalian berpakaian seperti ini? Qingwan, keluarga Fang kami mulai bangkit. Bangkit. Walaupun keluarga Fang terkenal, tapi tetap tak bisa dibandingkan dengan keluargaku, keluarga Li. Kenapa tadi ayahku bilang, keluarga Fang punya daya dorong terkuat? Qingwan, kamu belum tahu, kan? Keluarga Fang dapat keberuntungan dari Gunung Kuanyuan. Harga saham melonjak, nilai pasarnya juga naik drastis. Perusahaan-perusahaan yang hampir bangkrut pun bisa hidup kembali. Pesanan dari luar negeri juga membanjir. Posisinya sekarang nomor 3 di Yunzhou. Hampir setara dengan keluargamu, keluarga Li. Infus keberuntungan. Apa kalian dapat persetujuan Chu Xiu? Dia yang mengatur, memasang formasi besar untuk mengumpulkan keberuntungan. Chu Xiu tidak Panta. Chu Xiu adalah master langit yang baru. Kalau bukan dia, siapa lagi? Qingwan, ada rahasia yang belum kamu tahu. 3 tahun yang lalu, ada 2 murid terbaik di Gunung Yukuan. Dijuluki kembar tak tertandingi. Satu adalah Chu Xiu. Satunya lagi adalah kakak senior Gunung Yukuan, Qiong Xiao. Kakak Qiong Xiao lebih unggul dari Chu Xiu dalam segala hal. Tapi Master memilih Chu Xiu sebagai penerus Master Langit. Setelah tahu hal ini, dia keluar dari sekte dan mendirikan sektenya sendiri. Beberapa tahun terakhir ini, dia mulai menekan Gunung Yukuan. Feng Wei, kakak senior Qiong Xiao, bisa menyembuhkan sindrom jiwa terbakarku dan membantu keluargaku, keluarga Li. Tentu saja. Aku sudah beritahu kakak seniorku. 3 hari lagi, pernikahan Chu Xiu. Kakak Qiong Xiao akan muncul untuk bersaing dengan Chu Xiu, memperebutkan penerus resmi. Kalau begitu di pernikahan Chu Xiu, beri dia hadiah besar. Tanpa Chu Xiu, Li grupku juga tidak akan bangkrut. Membuat Chu Xiu jadi anjing peliharaanku adalah kehormatan baginya. Bapak Chu, selamat atas menemukan cinta sejati Anda dan memasuki balai pernikahan. Bapak Chu tidak dihormati di keluarga Li selama 3 tahun. Hari ini, dia jatuh cinta dengan Nona MU dari grup MU dan menikah. Yang sangat membahagiakan. Terima kasih semua telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk menghadiri pernikahan saya dengan Yunshu. Saya sangat berterima kasih. Jangan karena identitas saya sebagai pewaris Heavenly Master Menshan untuk sengaja mencari muka dengan saya atau menyenangkan saya, Heavenly Master Menshan secara alami mengikuti hukum alam. Selama Anda berbuat baik dan mengumpulkan kebajikan dan menghilangkan kejahatan, berkah besar akan secara alami datang kepada Anda. Jangan tertipu oleh Chu Xiu. Dia hanya mengandalkan kemurahan hatinya. Dalam kompetisi yang sebenarnya, dia tidak bisa mewarisi posisi Heavenly Master. Qingwan, apa yang kamu lakukan di sini? Upacara pernikahan hewan peliharaan saya. Saya di sini untuk mengikapkan selamat kepada Anda. Chu Xiu, jangan bilang saya, sebagai majikan Anda, tidak mencintai Anda. 1 yuan ini. Ini adalah kontribusi saya untuk pernikahan MU Yunshu dan Anda. Karena nilai Anda hanya segini. Bully, tolong bicara yang lebih sopan. Hari ini adalah hari besar untuk putriku dan Chu Xiu. Apa maksudmu mengacaukan pernikahan ini? Kamu cuma iri karena keponakanku menikah dengan Tuan Chu Tian. Susah menahan amarahmu, ya? Apa kamu mau menculiknya di acara pernikahan? Kamu terlalu menganggap tinggi Chu Xiu dengan karakternya. Dia tidak pantas membuat Qingwan merendahkan dirinya.
Kalian ini pengecut. Kira-kira dengan menjilat Chu Xiu, kalian bisa dapat keberuntungan, nggak nyambung dan konyol. Li Qingwan, kenapa sikapmu berubah cepat sekali? Waktu itu, kamu yang datang padaku dan memohon. Lalu memberiku obat, merayuku? Kenapa sekarang kamu tidak sejujur itu? Chu Xiu, omong apa kamu ini? Kapan aku merayumu? Aku ini putri dari grup Li. Masa aku melakukan hal memalukan seperti itu? Chu Xiu, kami datang hari ini untuk memintamu melepaskan posisi Master Langit yang baru, dan mengakui bahwa kamu mendapatkannya dengan tidak sah. Kembalikan pada yang benar-benar berhak. Kalau tidak, pernikahanmu hari ini tidak akan terjadi. Qingwan, kamu buat masalah di keluarga Li saja sudah keterlaluan. Tapi sekarang kamu buat masalah di pernikahanku. Kenapa kamu bisa menyuruh Chu Xiu melepaskan posisi Master Langit? Kalau Nona Li tidak bisa menyuruh Chu Xiu melepaskan posisinya, apakah aku punya kualifikasi? Apa aku punya kualifikasi? Siapa ini? Aku tidak kenal dia. Bisa datang ke pernikahan Tuan Chu. Pasti kamu teman Tuan Chu. Dan lihat, dia memakai jabatau. Mungkinkah dia murid Gunung Yuan? Pasti begitu. Murid Gunung Yuquan datang untuk memberi selamat. Ini menunjukkan bahwa kedudukan Tuan Chu di Tianxi Mansion sangat tinggi. Kak! Kak, kemana saja kamu selama 3 tahun ini? Aku sudah mencarimu dengan sangat susah. Master sangat mengkhawatirkanmu setiap hari, dan tidak bisa tidur di malam hari. Dia sangat khawatir tentangmu. Jongon berpura-pura, di Gunung Yuquan. Aku memperlakukanmu seperti adikku sendiri. Aku merawatmu dalam setiap hal, dan mengasihimu dengan ajaran Tao. Bakatku lebih tinggi darimu. Kenapa Master memberimu posisi Tianxi baru? Kak, dengarkan penjelasanku. Master punya alasannya sendiri untuk melakukan ini. Apalagi yang perlu dijelaskan? Orang tua itu jelas-jelas memihakmu. Dia mengabaikan pendapatku, dan mengangkatmu menjadi Tianxi baru Gunung Yulong. Semuanya mendengarnya kan? Tian Shi baru Gunung Yuan seharusnya adalah senior sister Qiong Xiao. Tapi lebih oleh Chu Xiao, dan didepu olehnya. Apakah orang seperti ini pantas menjadi seorang Tianxi? Ternyata memang begitu. Kak, benar kan? Kalau kamu datang hari ini untuk memberkati aku dan Chu Xiu, maka selamat datang. Tapi kalau kamu datang untuk membuat masalah, jangan salahkan aku kalau jadi tidak sopan. Sekarang kamu mulai membelanya. Tapi kamu tidak punya hak bicara. Kak, apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin menantangmu berduel kontrak, dan mengambil kembali posisi Tianxi. Chu Xiu, kenapa kamu diam saja? Kamu dekat? Kakak Qiong Xiao lebih baik darimu. Kakak Qiong Xiao adalah penerus resmi Tian Sifu. Kalau tidak percaya, lihat saja nilai pasar keluarga kami. Setelah menerima infus peruntungan dari Qiong Xiao, keluarga Fang kami melesat ke langit. Saya pernah dengar tentang keluarga Fang. Akhir-akhir ini memang sedang bagus. Mungkinkah itu benar-benar karena kakak senior Qiong Xiao? Jadi, orang yang bisa menggerakkan peruntungan, bukan hanya Tuan Chu. Kakak Qiong Xiao juga bisa melakukannya. Biar saya beritahu yang sebenarnya. Sekarang peruntungan Gunung Yuquan hampir semuanya diserap oleh kakak senior Qiong Xiao. Kedepannya, hanya kakak Qiong Xiao yang bisa melakukannya. Chu Xiu, lebih baik kamu mengaku kalah. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan. Siapa yang mau membelamu? Aku. Ayah. Kamu anak durhaka. Ayah, kenapa ayah memukulku lagi? Aku menyuruhmu merayakan untuk Chu Xiu. Apa yang sudah kamu lakukan? Kamu tahu, karena kamu menghina Master Langit. Hari ini, formasi peruntungan keluarga Liku sudah runtuh. Sekarang Master Kekaisaran sedang meledakkan petir. Ayah, fluktuasi harga saham itu wajar kan? Dengan kakak senior Qiong Xiao melindungiku, tidak akan ada masalah APA pun. Kamu. Kenapa kamu begitu keras kepala? Penerus Master Langit memanipulasi peruntungan. Semuanya dicuri. Bahkan jika bisa mengubah nasib keluarga, itu juga kemakmuran palsu. Akan segera layu. Tuan Li. Ketika aku merebut kembali posisi Master Langit yang baru, bisakah aku mengambil posisi Tianxi yang baru? Chu Xiu, kita hanya punya satu pertandingan. Satu permainan menentukan pemenang. Jika kamu kalah, kamu akan menyerahkan posisi Master Langit yang baru. Jika aku kalah, aku akan pergi. Kita tidak akan bertemu lagi. Baik. Karena kakak senior bersikeras untuk bertanding, maka aku hanya bisa menemanimu. Chu Xiao, kamu lihat itu? Kakak Qiong Xiao mengumpulkan keberuntungannya, lalu menggambar naga emas. Sementara kamu cuma bisa gambar burung gereja.
Chu Xiu memanfaatkan posisinya sebagai master surgawi baru untuk menipu dan mencurangi. Sekarang, wajah buruknya akhirnya terbongkar. Chu Xiu, kalau memang nggak bisa menyaingi, jangan dipaksakan. Masa iya kamu bisa menyaingi? Lawanmu itu naga energi spiritual. Jangan-jangan Chu Xiu cuma menggertak. Dalam 3 tahun terakhir ini, kukira kamu akan ada kemajuan. Tapi ternyata kamu tetap sama saja. Mana mungkin kamu bisa menandingi sihirku? Aku akan buat kamu menggakikan. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa mengalahkanku? Pertarungan takdir. Mank Manilon Naga. Chu Xiu. Chuxiu, kamu pura-pura apa lagi? Jelas-jelas kamu yang menghancurkan visi naga emasku. Kakak, ada beberapa hal yang harus kujelaskan padamu. Mereka yang hidup lama belum tentu bisa berumur panjang. Itulah sebabnya Master memilihku sebagai Master Langit baru. Alasan utamanya. Jadi waktu itu, kamu terus meminta Master untuk posisi Master Langit baru. Un truc me l'indigiku. Ya. Sayangnya, aku selalu salah paham padamu karena mengira kamu cari ketenaran. Apa katamu, keberuntungan yang melindungi keluarga kita sudah hilang. Dan pesanan dari perusahaan asing yang sudah ditandatangani dibatalkan. Dan mereka mata chirurgie. Imbalansial. Karena menyinggung Chu Xiu, keluarga kita kena balasan. Nggak mungkin, ini pasti ilusi semua. Masa ia Chu Xiu sendirian? Bagaimana mungkin? Menjendala kontakter semua keluarga dia dalam semesta? Chu Xiu, orang-orang ini semua main sandiwara sama kamu ya? Ya, bicara. Kenapa kamu diam? Kenapa kamu nggak bicara? Wajahku. Wajahku. Apa yang terjadi? Xingwan, kenapa kamu tidak menyembuhkan luka jiwamu? Chu Xiu, kamu bersumpah di hadapanku untuk menyembuhkan putriku dari sindrom luka jiwa. Kenapa kamu ingkar janji? Bapak Li, bukan aku yang ingkar janji. Li Qingwan sendiri yang memecahkan giok miracle escort itu. Bahkan jika aku ingin menyelamatkannya, aku tidak bisa. Dia yang minta sendiri. Aku cuma punya 1 anak perempuan. Aku cuma punya 1 putri. Ayah. Aku mohon. Kumohon maafkan aku. Aku tahu aku salah. Aku tidak mau mati. Aku benar-benar tidak mau mati. Chu Xiu, asalkan kamu memaafkanku, aku akan jadi budakmu seumur hidupku. Li Qingwan, giok miracle sudah pecah. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Feng Wei, kamu tidak boleh pergi. Kamu tidak boleh meninggalkanku. Li Qingguang, kamu pikir aku sungguh suka padamu, kalau bukan karena latar belakang keluargamu yang baik. Dan Quantique, aku cuma mau tidur denganmu. Sekarang aku jadi bermusuhan dengan Chu Xiu karena kamu. Aku belum menyelesaikan urusan denganmu. Sudah sangat baik aku masih memberimu muka. Tuan Fang, cepat pergi. Aku jijik melihatnya sekarang. Ada apa dengan wajahku? Kenapa aku jadi seperti ini? Wajah yang tidak manusiawi dan seperti hantu. Oh iya, aku lupa memberitahumu. Itu juga bisa menular melalui hubungan seksual. Karma. Ini semua karma. Feng Wei, bajingan. Kamu tidur denganku, lalu main serong dengan Chen Sueman. Kalau kamu mati, aku ikut mati bersamamu. Seseorang, usir mereka semua. Jangan ganggu pernikahanku dengan Chu Xiu. Sekarang saya nyatakan pernikahan secara resmi dimulai.